mesin dengan ppm 20111006045. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi. Energi merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh benda agar benda dapat melakukan usaha. Energi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Energi terbarukan merupakan sebuah sumber energi yang berasal dari alam yang mampu digunakan dengan bebas, mampu diperbaharui terus-menerus serta tak terbatas. Sedangkan energi tak terbarukan merupakan energi yang diperoleh dari SDA yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Baik, di sini saya akan menyajikan materi yang kedua, yaitu tenaga angin. Angin adalah gerakan udara yang terjadi ketika naik udara dingin ataupun udara panas. Energi angin akan dianggap oleh turbin angin, kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan dari energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilaksanakan sejak 2018, tepatnya di Sulawesi Tengah. Kemudian ada tenaga air. Air adalah sumber daya terbarukan yang harus diisi oleh siklus global, penguapan dan curah hujan. Energi air yang mengalir dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Energi air merupakan salah satu alternatif bahan dasar fosil yang paling umum. Sumber energi ini diperoleh dengan cara memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang memiliki air. Energi panas bumi. Energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi dianggap cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik saja. Yang keempat itu ada biomasa. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik, baik berupa produk ataupun buangan. Contoh biomasa antara lain tanaman, rumput, pohon, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran hewan. Kelebihan sumber energi biomasa yaitu sumber energi yang dapat terbarukan, sehingga dapat menyediakan sumber energi secara berkesinambungan. Tata surya. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas matahari. Energi matahari sangat aman dan ramah lingkungan untuk digunakan sebagai sumber listrik, baik di rumah maupun di gedung dan pabrik. Manfaatnya untuk menghasilkan energi listrik dan sebagai sumber cahaya alami bagi manusia. Perubahan iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. Faktor-faktor perubahan iklim. Yang pertama, pemanasan global. Yang kedua, penipisan lapisan ozon. Dan yang ketiga, radiasi sinar matahari. Pemanasan global. Pemanasan global merupakan meningkatnya suhu rata-rata di permukaan bumi, baik itu darat maupun laut. Pengaruh pemanasan global terhadap perubahan iklim di bumi sangat signifikan. Contohnya dapat meningkatkan intensitas terjadinya badai. Penipisan lapisan ozon. Saat ini, lapisan ozon di atmosfer bumi semakin menipis, dan ini merupakan penyebab terjadinya perubahan iklim secara global. Sinar matahari yang menyinari bumi langsung terpancar ke bumi tanpa terfilter lapisan ozon. Ini yang menyebabkan matahari terasa lebih terik dan suhu di bumi meningkat. Radiasi matahari merupakan sumber energi utama bagi dinamika sistem iklim. Secara mendasar, ada 3 hal yang dapat mengubah kesetimbangan radiasi di bumi, yaitu yang pertama, perubahan radiasi matahari yang diterima bumi. Kedua, perubahan radiasi matahari yang dipantulkan atau albedo. Dan yang ketiga, perubahan banyaknya radiasi gelombang panjang yang dipancarkan beku keluar angkasa. Selanjutnya, dampak perubahan pada iklim. Adapun dampak dari perubahan iklim yaitu yang pertama, dampak pada cuaca dan muka air laut. Kedua, dampak pada kesehatan. Ketiga, dampak pada permukiman. Dan yang terakhir, dampak pada ekosistem. Selanjutnya, dampak pada cuaca dan air laut.
Yang pertama, meningkatnya temperatur permukaan global memiliki serangkaian pengaruh yang rumit pada pola cuaca. Kedua, perkiraan cuaca yang terjadi mencakup kekeringan yang lebih lama, musim hujan yang lebih panjang, dan meningkatnya intensitas siklon tropis. Dan yang ketiga, muka air laut akan bertambah antara 9 hingga 88 cm pada 2100 dan akan terus bertambah. Yang pertama ada dampak pada kesehatan. Cuaca yang lebih hangat akan mengubah habitat dan siklus hidup berbagai hama penyebab penyakit. Air laut yang lebih hangat memperbesar peluang timbulnya penyakit tifus di sekitar pantai. Cuaca yang hangat dan lembab memperluas penyebaran nyamuk pembawa malaria, dan cuaca yang hangat meningkatkan penyakit demam. Yang kedua, dampak pada pemukiman. Wilayah yang paling rentan terhadap dampak kenaikan muka air laut adalah pulau-pulau dan delta di sungai besar. Wilayah meningkatnya bencana tanah longsor dan badai di daerah pantai mengancam 200 juta orang pada tahun 2080. Yang ketiga, dampak pada ekosistem. Perubahan dan penyimpangan berbagai jenis spesies tanaman dan hewan, dan juga punahnya spesies-spesies yang rentan terkena dampak perubahan iklim dan berubahnya keanekaragaman hayati.